Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. Fa nuwasil insyaallah kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahil Ahad. Dan di pertemuan yang kemarin telah kita jelaskan konsep ahli sunnah wal jamaah dalam memahami Al-Quran. Dan ahlu sunnah memiliki atau kesimpulan pemahaman ahli sunnah terhadap Al-Quran ada tiga perkara. Perkara yang pertama, apa Rizki? Nah, ahsant. Yang pertama, Al-Quran adalah ucapan Allah, dan ucapan Allah dan kalam Allah ini terjadi pada zat Allah, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pemahaman ahli sunnah terhadap sifat berbicara. Yang kedua maka yang ditujukan kepada Allah, ini kepada Nabi. Nah, ahsant. Yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah ucapan Allah secara hakiki. Artinya bukan ibarat, ya kan? Bukan ibarah, bukan ungkapan atau bukan hikayah. Nah, maka ucapan Allah, artinya Allah lah yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ila akhiril ayah. Al-thalith, yang ketiga, Abu Ayyub. Siapa? Bang Arun. Yang ketiga, Al-Quran adalah Quran yang dibacakan manusia atau manusia, tidak melalui angkat nah, atau bisa dengan ungkapan lain kita katakan Al-Quran adalah ucapan Allah bagaimanapun keadaannya. Apa makna bagaimanapun keadaannya? Aba Ayyub, Aba Ikrimah. Al-Quran adalah ucapan Allah bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun manusia memuamalahinya, memperlakukannya. Kemarin kita sebutkan kesimpulannya ada tiga. Yang pertama, Abu Rashid. Nah, maka Al-Quran yang dibaca adalah ucapan Allah. Yang kedua, yang dihafalkan adalah ucapan Allah. Yang ketiga, nah, yang ditulis adalah ucapan Allah. Al-Imam Ahmad memperjelas lagi dengan apa yang didengar ucapan Allah, ya kan? Nah. Taib. Ini sudah kita sebutkan. Ucapan para salaf ketika mereka mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk, darinya dimulai atau darinya muncul, minhu bada'a atau minhu bada. Dalam bahasa Arab ada dua, bada'a pakai hamzah al-qata' yang ada kepalanya kan itu minhu bada'a, atau hamzah wasal minhu bada. Kemarin sudah disebutkan maknanya. Apa maknanya? Ada yang masih ingat? Minhu bada'a, dimulai. Nah, dari Allah dimulai artinya Allah yang membacakannya, kan gitu. Allah yang mengatakannya. Adapun minhu bada, darinya muncul, maka ini juga menunjukkan bahwa dari Allah munculnya ucapan ini. Ini bantahan kepada Mu'tazilah. Kalau yang pertama bantahan kepada Asy'ariyah, yang kedua atau makna yang kedua bantahan kepada Mu'tazilah. Wa ilaihi ya'ud, kepada Allah kembali. Ini juga ada dua makna. Kemarin kita sebutkan. Abu Rashid, makna yang pertama, nah, dikembalikan secara hukum. Apa makna yang dikembalikan secara hukum? Ketika manusia membacanya, dikembalikan hukum ucapan ini kepada Allah. Ya, ucapan Allah. Ketika kita mengucapkan inna a'tainaka al-kautsar, nah ila akhir ayat, maka ini ucapan siapa? Ucapan Allah Jalla wa Ala. Yang pertama kali mengucapkan ucapan ini dialah Allah. Nah, kemudian makna yang kedua, nah, dikembalikan ke apa namanya? Nah, apa maknanya? Dikembalikan kepada Allah secara indrawi atau secara hissi?
Naam, ahsant. Disebutkan dalam hadis bahwa Al-Quran akan terangkat dari muka bumi ini. Tidak ada lagi yang menghafalnya, dan di mushaf itu akan hilang. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai enggak ada lagi yang mengucapkan di muka bumi Allah Allah. Begitu juga disebutkan dalam hadis la taqumu as-sa'ah aw la yudriku as-sa'a illa min syirari al-khalq. Tidak ada yang merasakan hancurnya hari kiamat, maksudnya pecahnya alam semesta ini, kecuali manusia yang paling buruk, yakni para kuffar. Baik, kita lanjutkan dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sifat al-kalam. Dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran ucapan Allah secara hakiki. Dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah secara hakikat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala istanada Ahlus Sunnah wal Jamaah fi kaunil Qur'ani kalam Allah قائما بذاته وليس قائما بغيره إلى عدد من الأدلة سنقتصر على 4 أدلة منها. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersandar dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kan gitu, yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Allah yang pernah Allah ucapkan dengan huruf dan suara dengan zatnya. Nah, jadi yang mengucapkan Al-Quran dengan huruf dan suara dialah Allah, bukan selain Allah, kan gitu. Tidak sebagaimana dikatakan Mu'tazilah, Allah ciptakan makhluk, baru makhluk ini bicara. Ini pemahaman yang menyimpang secara akal dan dalil. Baik, dalil yang pertama, ad-dalilul awwal, al-ittirad fi nisbati al-Quran ila Allah wa annahu kalamullah. Wa kathiran ma warada hadha al-ma'na fi al-Quran wa lam ya'ti ولا في موطن واحد التنبيه على أنه ليس كلام الله. ومن أوضح النصوص في ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهناك نصوص كثيرة في هذا المعنى. طيب, dalil yang pertama bahwa Al-Quran ini disandarkan kepada Allah dan dikatakan ini ucapan Allah. Bahwa Al-Quran ini disandarkan kepada Allah dan Allah mengatakan ucapan Allah, dan itu senantiasa disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran Allah menyebutkan itu adalah ucapan Allah, kan gitu. Siapa yang menyebutkan Al-Quran ucapan Allah? Allah sendiri yang menyebutkan. Wadah. Di surah At-Taubah ayat 6. Di surah At-Taubah ayat 6. Dan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan Al-Quran ini bukan ucapan Allah. Jelas. Allah menyebutkan di surah At-Taubah ayat 6, "Wa in ahadu minal musyrikin istajarak." Kalau ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin, makna istajaraka, yakni meminta perlindungan kepadamu atau tinggal di sisimu dengan membayar upeti, ya kan? Maka biarkan mereka tinggal, kasih mereka perlindungan. Apa hikmahnya? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya mereka apa? Mendengar ucapan Allah, supaya mereka masuk Islam, supaya mereka dapat hidayah. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam riwayat yang banyak, senantiasa kalau ada orang musyrikin punya hajat, pembesar kaum musyrikin punya hajat kepada Nabi SAW, Nabi apa? Biarkan mereka duduk di sisi masjid, bukan di dalam, di luar. Supaya apa? Supaya dengar. Dan betapa banyak di antara mereka yang masuk Islam, kan gitu. Sebagian diikat di dalam masjid. Tujuannya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, dan masuk Islam ketika mendengar ayat-ayat Allah, kan gitu. Saksi bahasanya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah.
Apakah mereka langsung mendengar ucapan Allah dari atas langit sana? Saksi bahasanya tidak. Siapa yang membacakannya? Manusia. Nah, tapi saksi bahasanya ketika imam membaca surat Al-Quran, ayat Al-Quran, Allah mengatakan itu ucapan Allah hatta yasma'a kalam Allah. Wadih. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu ucapan Allah bagaimanapun keadaannya, baik itu ditulis atau dibacakan atau dihafal. Baik, kemudian fa in qila yushkilu ala dhalika anna Allah ta'ala dzakara anna al-Qur'ana qaulur Rasul alaihi salatu wassalam kama fi qoulihi ta'ala innahu laqaulu rasulin karim. Wa fi mawdhi'in akhar dzakara annahu qaul Jibril kama fi qoulihi ta'ala innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Baik, kemudian ada iskal disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama di surah Al-Haqqah ayat 40, Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa Al-Quran ini disandarkan kepada qaulur Rasul, Rasul yang menyampaikan. Sebagaimana Allah mengatakan di surah Al-Haqqah, innahu, sesungguhnya Al-Quran, la qaulu rasulin karim, benar-benar ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya Nabi SAW. Ya kan? Di ayat yang lain, di surah At-Takwir, di surah At-Takwir ayat 19 dan 20, Allah menyebutkan innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran ini ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya siapa? Jibril alaihi salam, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Ini dia menunjukkan bahwa apa? Memiliki kekuatan di sisi yang memiliki al-arsy. Nah, menunjukkan Jibril maksud. Jadi Allah Jalla wa Ala sandarkan Al-Quran ini ucapan Rasulullah Muhammad alaihi salam dan ucapan Rasul Jibril. Jelas. Ini kan iskal kan? Sementara kita katakan Allah tidak mengatakan Al-Quran ini ucapan selain Allah. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan ini ucapan Rasulullah Muhammad dan Rasulullah Jibril. Wadih. Wadih Bang Arun. Iskalnya di mana? Baik. Qila hadza laysa mushkilan. Kita katakan ini bukanlah sesuatu yang muskil. Bukan ada yang masalah di situ. Kenapa? Fa inna nisbatal kalam takhtalifu bi ikhtilafil i'tibarati fal kalamu yunsabu ila man qalahu mubtadi'an munshi'an wa yunsabu ila man qalahu muballighan wa naqila. Nah, kita katakan ini bukanlah muskilah. Kenapa? Karena penyandaran ucapan itu bervariasi sesuai dengan siapa yang menukilkannya dan menyampaikannya. Siapa yang menukilkannya dan menyampaikannya. Maksudnya tinjauannya. Kan itu. Fa qasidatu Imri'il Qais tunsabu ilaih ala annaha min kalami. Kasidah bait syairnya Imri'il Qais disandarkan kepadanya, kan gitu. Li'annahu qalaha mubtadi'an munsyi'an. Karena siapa yang pertama kali mengucapkan kasidah ini? Yani Imri'il Qais, seorang penyair Arab. Wadih. Kemudian wa yasihhu an tunsabu ila man qalaha muballighan naqila. Fakadzalika al-hal fil Qur'an. Maka ketika orang membacakannya boleh juga disandarkan kepadanya dari sisi apabila ditinjau dari sisi dia yang menyampaikan dan menukilkan. Dia yang menyampaikan atau menukilkan. Wadih. Fayansibuhu Allah Ta'ala ila nafsihi li'annahu qalahu mubtadi'an munsyi'an lah. Dan Allah Jalla wa'ala menyandarkan Al-Quran ini, kan tadi hatta yasma'a kalam Allah, ditinjau dari karena Allah yang pertama kali mengucapkannya. Wa yansibhu ila rusulih, dan Allah sandarkan juga kepada Rasulnya, li'annahum qaluhu naqlan wa balaghan, karena Rasul ini Jibril dan Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka lah yang menukilkannya. Ada faedah disebutkan para ulama. Kenapa sih Allah menyandarkan kepada Rasul? Pertama perlu dipahami,
Yang Allah inginkan subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan Rasul, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan juga kepada Jibril, kan gitu. Dan enggak mungkin ucapan ini dua-dua mereka yang pertama kali mengucapkan, ya kan? Ini faedah. Jelas. Mungkinkah ucapan sama-sama diucapkan, makan udah kita sebutkan. Ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali merangkainya dan mengatakannya dengan huruf dan suara. Sahih? Nah, ini harus kita sepakati dulu. Siapa yang pertama kali merangkai kalimat alhamdulillahi rabbil alamin dengan mengucapkannya dengan huruf dan suara? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang menukilkannya dari Allah? Jibril alaihi salam. Siapa yang menukilkan dari Jibril? Muhammad alaihi salatu wassalam. Wadih. Maka Allah Jalla wa'ala menyandarkan kepada Jibril dan kepada Rasul. Ini menunjukkan saking amanahnya mereka, tidak ada yang ditambah satu huruf pun dan tidak ada yang dikurangi. Nah, tidak ada yang ditambah satu huruf pun dan tidak ada yang dikurangi. Kemudian Allah menyebutkan innahu laqaulu rasul. Bukan Allah katakan innahu laqaulu Jibril atau innahu laqaul Muhammad, tapi Allah katakan laqaulu rasul, menunjukkan seorang yang rasul. Apa maknanya? Nah, diutus, yang menukilkan, kan gitu, yang menyampaikan. Wah, jadi mafi iskal, tidak ada muskilah di situ, tidak ada muskilah. Makanya kita juga ketika mengucapkan ayat, kan kita katakan ucapanmu ketika mengucapkan ayat, kan gitu kan? Ya enggak? Ketika kita katakan misalnya bacaanmu ketika membaca Al-Fatihah, bacaanmu disandarkan kepada orang yang membaca. Ketika kita misalnya mengucapkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini surah Al-Ikhlas. Kadang-kadang kita bilang kau waktu membaca, maksudnya apa? Ucapanmu, kan gitu, ucapanmu disandarkan kepada orang yang membacanya. Tapi apakah maknanya dia yang pertama kali mengucapkan ucapan ini? Bukan. Tapi yang kita ucapkan adalah ucapan Allah yang pernah Allah ucapkan juga. Wah, jadi enggak ada sebenarnya muskilah pada perkara ini. Tidak ada muskilah dalam perkara ini. Nah, dan itu juga yang diantara dalil yang menunjukkan kuatnya perkara ini. Maksudnya apa? Ini bukan ucapan yang pertama kali mencetuskannya Muhammad alaihi salatu wasallam dan juga bukan Jibril. Allah katakan ini ucapan Jibril dan ini ucapan Muhammad. Ini menunjukkan mereka seorang yang menukilkan. Mereka adalah para penukil dari Allah Jalla wa'ala. Karena enggak mungkin ada satu ucapan dua-dua sama-sama disandarkan kepada mereka. Apakah mungkin Jibril dan Nabi Muhammad sama-sama langsung mengucapkan itu pada waktu yang sama, ya kan? Kemudian disandarkan kepada mereka berdua, maka ini tidak difahami secara akal dan dalil. Jelas? Abu Ikrimah. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, توعد الله تعالى لمن قال عن القرآن إنه كلام البشر. Allah Jalla wa'ala memberikan ancaman bagi orang yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia. Allah memberikan ancaman dengan apa? Dengan api neraka bagi orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ucapan manusia. Dan para ulama menyebutkan ayat ini dalil yang menunjukkan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir, dan ini bil ijma'. Allah menyebutkan di surah Al-Mudaththir, Allah katakan dharni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. Saksi bahasanya innahu kana liayatina anida. Sesungguhnya orang ini, yakni Al-Walid ibn Al-Mughirah, adalah seorang yang
sangat menentang ayat-ayat kami, ayat Al-Quran. Innahu kana li ayatina anid. Ini menentang. Sa'urhiquhu sa'uda. Ila an qala ta'ala, sampai Allah mengatakan, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Nabi sesungguhnya sesuatu sihirnya ini. Sihir saja ini yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dia mengatakan sihir. In hadza illa qaulul bashar. Dia mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini ucapan manusia. Apa kata Allah? Sauslihi saqar, akan kami masukkan dia ke dalam neraka saqar. Saksi bahasanya apa? In hadza illa qaulul bashar. Dia mengatakan Al-Quran ini ucapan manusia. Sauslihi saqar, kami masukkan dia ke dalam neraka saqar. Fa haqiqatu qaul Al-Walid anna Al-Quran laysa kalam Allah. Hakikatnya apa? Al-Walid ibn Al-Mughirah, di antara tokoh musyrikin, dia mengatakan Al-Quran ini bukan ucapan Allah, ini ucapan manusia yang diada-adakan. Wadah? Wa innama kalamun Nabi SAW fatawa'adahu Allah bisaqar. Kemudian Allah mengancamnya dengan memasukkan ke dalam neraka saqar. Fadalla dhalika ala anna qaul al-Walid wa ma syabahahu khata'un mukhalifun lil haqiqah. Ini menunjukkan apa? Bahwa ucapan Walid yang mengatakan Al-Quran ini adalah ucapan makhluk, ucapan manusia atau yang semisal dengannya, kesalahan yang sangat nyata dan menyelisihi hakikat dari Al-Quran. Karena hakikat dari Al-Quran adalah ucapan Allah. Adapun seorang yang mengucapkan ucapan Allah ini ketika membacakan surah, maka dia seorang yang menukilkan dan menyampaikan. Taib. Dalil yang ketiga, ad-dalilu ats-tsalits, dalil yang ketiga. Ishtimalul Quran ala jumalin yastahilu an takuna li ghairillah. Cakupan Al-Quran atas jumlah yang menunjukkan mustahilnya itu ucapan selain Allah. Cakupan Al-Quran atas jumlah dan itu mustahil ucapan selain Allah. Artinya Al-Quran ini menunjukkan ucapan Allah. Sebagaimana Allah katakan, kama fi qoulihi ta'ala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Senantiasa kita baca di Jumat Fajar, kan gitu, Fajar Jumat, surat Sajadah. Apa kata Allah? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami menghendaki, akan kami berikan setiap jiwa hidayah. Saksi bahasan, walakin haqqal qawlu minni, akan tapi sudah tetaplah ucapan dari kami, akan kami penuhi jahannam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Saksi bahasanya, walakin haqqal qawlu minni. Wadah, akan tapi tetaplah dari ucapanku, kata Allah. Al-qaul minni, sudah tetap dari ucapanku. Ini menunjukkan apa? Mungkinkah ucapan selain Allah mengatakan ini? Sudah tetap ucapanku. Artinya dia sendiri yang mengatakan bahwa menetapkan neraka itu dipenuhi dengan jin dan manusia. Mungkinkah selain Allah mengatakan demikian? Mustahil. Kecuali sebagian manusia. Nah, pernah anda dengar ada mengatakan apa? Kalau udah masuk organisasi masuk surga, diusap bulan ini Ruwaibidah, kan itu, duat ala abwab jahannam. Orang-orang sufi mengatakan bahwa masyayikh mereka memegang kunci surga atau memegang kunci neraka. Tapi saksi bahasanya enggak mungkin seseorang mengatakan akan tetaplah ucapanku kupenuhi neraka dengan jin dan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa yang mengucapkan ucapan ini siapa? Allah Jalla wa Ala. Itu saksi bahasannya. Wa ghairuha min al-ayat allati yatahaddatsu Allah fiha an khasaisihi subhanahu. Dan ayat yang banyak lagi yang menunjukkan kekhususan Allah, kan itu. Ini menunjukkan ucapan Allah. Nah, begitu juga Allah menyebutkan apa? Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Mungkinkah selain Allah mengucapkan ini? Kan itu. Adapun kita ketika kita ucapkan ini, apa maknanya? Kita menukilkan ucapan Allah.
menyampaikan ucapan Allah. Jelas? Fakulluha ya'ti al-kalamu fiha ala anna al-mutahaddits huwa Allah Ta'ala wa laysa ghairahu. Maka seluruh ayat itu menunjukkan yang berbicara itu dialah Allah dan enggak mungkin muncul dari selain Allah. Wa laysa hikayatan an kalamihi wa ma'nah. Bukan juga dikatakan hikayah dan atau makna dari ibarat. Baik. Apa beda hikayah dan ibarat? Sebenarnya akan datang dari pembahasannya, tapi secara ringkasnya, hikayah itu penukilan lafaz dan makna. Penukilan lafaz dan makna. Adapun ibarah, ungkapan, maknanya sama, lafaznya berbeda. Maknanya sama, lafaznya berbeda. Sementara hikayah, lafaznya sama, maknanya pun sama. Sebagian ulama mengatakan hikayah dan ibarah maknanya sama. Tapi Allah alam ada perbedaan antara hikayah dan ibarah. Oleh karena itu Abul Hasan Al-Asy'ari di awal-awal dia mengatakan Al-Quran itu hikayah an kalamillah. Hikayah, apa tadi makna hikayah? Lafaznya sama, maknanya sama. Nah, ketika orang mengatakan lafaznya sama dan maknanya sama, berarti samalah dia mengucapkan ucapan Allah, kan gitu. Katanya dia pergi dari mazhab ini dan mengatakan ibarah, maknanya dari Allah, ungkapannya dari makhluk. Ini kata Abul Hasan Al-Asy'ari. Waktu dia masih Mu'tazilah atau waktu dia masih Kullabiyah, waktu pemahamannya masih sesat. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari sudah disebutkan beliau bertaubat dari pemahaman filsafat, dan beliau mengatakan beliau wafat di atas akidahnya Imam Ahmad, yakni akidah ahli hadis, dan beliau menulis 3 kitab itu. Apa saja kitab itu? Al-Ibana an Usulid Diyanah, yang kedua Maqalat al-Islamiyyin, yang ketiga Risalah ila ahli Tsaghar, Risalah ila ahli Tsaghar. Maka 3 kitab ini bukti konkret dari Abul Hasan Al-Asy'ari yang menunjukkan bahwa dia bertobat dari pemahaman filsafat dan ahli kalam. Walaupun ada beberapa perkara yang tidak sepakat atau tidak sesuai dengan pemahaman ahli sunnah pada 3 kitab ini. Kenapa? Karena itu tadi, para ulama memberikan uzur. Bayangkan 40 tahun pemahaman filsafat, terus menulis kitab. Masih ada karat-karat filsafat itu menempel, belum bersih. Wah, tapi ini kitab terbaiknya Abul Hasan Al-Asy'ari dibandingkan yang lain. Taib. Dan pembahasan tentang Abul Hasan Al-Asy'ari panjang. Insyaallah mungkin bisa di pertemuan yang lain. Dalil yang keempat, ad-dalilur rabi', dalil yang keempat. Anna ayatil Qur'an lam tufarriq bainal Qur'an wa baina kalamillah wa baina al-kitab. Ayat Al-Qur'an tidak membedakan bahwa itu adalah Al-Qur'an, ucapan Allah, dan kitab. Ayat Al-Quran tidak membedakan bahwa itu adalah Al-Quran dan ucapan Allah dan Al-Kitab. Wadah? Ayat Al-Quran tidak membedakan bahwa ayat-ayat itu adalah ucapan Allah, Al-Quran dan Al-Kitab. Jadi dikatakan ayatul Quran, kan itu ayat-ayat Al-Quran, ucapan Allah, Al-Kitab, maka menunjukkan ucapan Allah. Wadah. Fa kullul ayat allati ja'at fil Qur'ani tadhkurul Qur'an wal kitab wa kalam Allah bi awsafin wahidah. Artinya, ayat-ayat yang datang yang menyebutkan bahwa itu adalah Al-Quran dan itu adalah kitab Allah dan itu adalah ucapan Allah, ya kan? Nah, itu sifatnya satu gitu. Sifatnya satu. Ini juga menunjukkan bahwa Alkitab itu sesuatu yang ditulis. Itu adalah ucapan Allah. Wadah. Wa tata'amal ma'aha ala annaha syai'un wahid. Maka dimuamalahi sebagaimana satu kesatuan, artinya seluruhnya ucapan Allah. Fadalla dzalika at-ta'amul ala anna al-Qur'an huwa kalamullah.
Ini menunjukkan apa? Al-Quran ucapan Allah. Wa anna kalam Allah huwa al-kitabul munazzal. Bahwa Al-Quran juga apa? Ucapan Allah dan kitab yang diturunkan. Kitab yang diturunkan. Wa anna al-kalam al-munazzal huwa al-Quran. Dan ucapan yang diturunkan adalah Al-Quran. Fala farqa baina kulli hadhihi al-haqa'iq. Maka enggak ada perbedaan antara tiga perkara ini. Seluruhnya ucapan Allah yang disampaikan oleh yang menukilkan. Ya kan? Seluruhnya ucapan Allah. Adapun Jibril alaihissalam sudah kita sebutkan, dia hanya menyampaikan apa yang ia dengar dari Allah langsung. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan apa yang ia dengar dari Jibril. Para sahabat mendengar dari Nabi, tabi'in mendengar dari sahabat, tabi'in mendengar dari tabi'in. Begitu juga para ulama sampai kepada apa? Kepada kaum muslimin yang sekarang. Fastiqra'ul Qur'an wa tarakibuhu في التعامل مع وصف القرآن يدل على أنه كلام الله لا كلام غيره ولا حكاية عن كلامه. Maka dari sini ketika kita memuamalah, kita katakan itu Alkitab, itu kita katakan kalamullah, itu kita katakan Al-Quran, ini seluruhnya menunjukkan apa? Sifat yang satu, yakni kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan selain Allah, bukan juga kita katakan hikayah dari ucapan Allah. Wadih, ma makna hikayah tadi? Apa makna hikayah? Aywa, yang menukilkan lafaz dan maknanya satu, kan gitu. Nah, lafaz dan maknanya satu. Menceritakan. Adapun ibarah mengungkapkan. Maksudnya maknanya sama tapi dengan lafaz yang berbeda. Contohnya apa? Coba buat kalimat maknanya sama, contoh lafaznya berbeda. Ketika makna kita ingin mengatakan bahwa Budi pergi ke masjid, kita katakan Budi berjalan menuju masjid. Oke. Yang satu pakai kalimat pergi, yang satu memakai kalimat berjalan. Maknanya sama enggak? Sama maknanya kan? Intinya dia ke masjid. Itulah ibarah. Adapun hikayah, yang satu mengatakan Budi pergi ke masjid. Nah, yang menghikayahkannya ini, yang menukilkannya ini mengatakan dengan ucapan yang sama, Budi pergi ke masjid. Oh, itulah antara perbedaan antara hikayah dan ibarat. Kalau hikayah lafaznya sama, maknanya sama. Kalau ibarat maknanya sama, lafaznya beda. Baik. Wa kullu ma ruwiya marfu'an aw mawqufan ala ahad من الصحابة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق فهو ضعيف. طيب, dan seluruh riwayat yang marfu atau mauquf dari sahabat Nabi SAW ketika mereka mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, riwayat dari sisi sanad dhaif, kan itu. Yaqulu Ibnu Adi ba'da an ruwiya atharan عن أنس فيه أن القرآن غير مخلوق قال هذا الحديث وإن كان موقوفا على أنس فهو منكر لأنه لا يعرف للصحابة الخوض في القرآن. نعم. طيب, riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, riwayat yang dhaif, tapi bukan berarti ini dari sisi sanad, kan gitu. Dari sisi sanad, tapi maknanya sahih. Tapi maknanya apa? Sahih. Nah, sama dengan hadis yang menyebutkan bahwa Al-Qadariyah majus hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kata para ulama, tidak sahih dari Nabi SAW, tapi sahih dari para sahabat. Sebagian mengatakan tidak sahih, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Bahwa Qadariyah yang menolak takdir majusinya umat ini. Maksudnya bukan berarti majusinya umat ini mereka muslim, enggak, tapi macam majusi lah dia. Karena majusi itu agama berbeda, tapi pada umat ini mereka lah majusi gitu. Baik, masalah yang berikutnya, hal yasih an yusaf al-Quran bi annahu muhdathun aw hadith? Bolehkah disifatkan Al-Quran
bahwa dia dikatakan muhdats atau hadis, yakni baru. Apakah boleh dikatakan Al-Quran itu baru, muhdats atau hadis? طيب هذه المسألة اختلفت فيها مقالات أئمة السلف. Permasalahan ini para ulama berselisih tentang bolehnya mengatakan Al-Quran hadis atau muhdats. وسبب اختلافهم راجع إلى الاختلاف في معنى لفظ الحدوث أو الحادث. Kenapa mereka berselisih? Karena itu tadi, perlu dirinci apa makna muhdats atau hadis, baru, kan itu. Secara ini terjemahannya, ana terjemahkan secara letterlek artinya baru, walaupun ada makna yang lain. Wadih. Kalimat muhdats atau hadisun yuradu bihi ahad al-ma'nayain, mencakup dua makna. Imma an yuradu atau imma an yurada bihi al-makhluq. Yang pertama, makna muhdats atau hadis artinya makhluk. Wa imma an yurada bihi al-mutajaddid, atau yang diinginkan dari makna hadis atau muhdats berputar, terjadi dan terjadi dan terjadi dan terjadi. Wadih? Yang pertama tadi makna hadis atau muhdats apa? Makhluk. Yang kedua yatanazzal, berregenerasi. Balik lagi kalimat berregenerasi, artinya berputar lagi, terjadi, nah berkesinambungan, terjadi, berulang. Wadih. Waqad naqala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah khilaf a'immat salaf fi hadhihi al-qadhiyah. Ibn Taimiyah telah menjelaskan perselisihan para ulama salaf tentang permasalahan ini. Wa dzakara anna al-Imam Ahmad ankara ala Dawud ibn Ali al-Zahiri hina wasafa al-Qur'an bi annahu muhdats. Dan al-Imam Ahmad rahimahullah mengingkari Dawud ibn Ali al-Zahiri ketika mengatakan Al-Qur'an ini muhdats. Wa bayyana Syekhul Islam Ibn Taimiyah anna sabab hadhihi al-inkar atau hadha al-inkar raji'un ila anna al-ma'na al-mushtahir al-mustaqir inda المتناظرين في وقت الإمام أحمد بمعنى الحدوث هو الخلق. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah mengingkari Daud ibn Ali ketika dia mengatakan Al-Quran muhdats? Karena orang-orang memahami muhdats itu adalah makhluk. Jadi ketika kita katakan Al-Quran muhdats, maka artinya Al-Quran makhluk. Makanya Imam Ahmad mengingkari. Wadih? Pada saat itu orang-orang memahami Al-Quran, orang-orang memahami muhdats itu adalah makhluk. Sehingga kita gunakan Al-Quran ini muhdats. Ketika kita katakan Al-Quran muhdats, orang-orang menyangka nanti apa? Al-Quran ini makhluk. Al-Imam Ahmad mengingkari. Falamma istamala al-Imam Dawud al-Zahiri hadha al-lafz, كان محلا للإنكار لأن المنتشر في ذلك الزمان يدل على أن الحدوث هو الخلق. Sudah kita sebutkan tadi, ketika Daud al-Zahiri menggunakan lafaz ini, kan itu dalam rangka mengingkari karena yang tersebar di masa itu makna hudus atau hadis atau muhdats adalah makhluk, kan itu. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن داود الظاهري لم يكن يقصد بالحدوث الخلق وإنما يقصد به التجدد. Akan tetapi apa yang diinginkan Dawud al-Zahiri adalah makna dari hudus itu berulang-ulang. Artinya apa? Al-Quran itu kan Allah katakan, misalnya apa? Misalnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini turun kapan? Di fase Makkah. Di antara wahyu yang pertama turun kepada Nabi alaihissalam, kan gitu. Tidak semua turun, tidak satu full ayat. Kemudian turun setelahnya. Besoknya, datang lagi ayat. Allah katakan lagi kepada Jibril. Kan ini apa? Berkesinambungan dia. Terjadi. Itulah makna tajaddud. Wadih? Adapun makhluk, enggak mungkin kita katakan makhluk karena sudah disebutkan bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Wa bina'an alaih, maka
ketika membangun perkara ini, faman atlaqa hadhihi al-lafdhah ay al-Qur'an muhdath aw hadith wa kana yaqsid at-tajaddud fa itlaquhu sahih. Nah, ketika ada yang mengatakan Al-Qur'an itu muhdath, yang dia inginkan dari makna muhdath adalah terjadi. Artinya Allah turunkan. Allah katakan. Wadah. Maka ini boleh dikatakan. Illa fi halatin wahidah, kecuali pada satu keadaan. Wahya idza kana al-waqi' wal hal yuhim khilaf dzalik. Kecuali dalam keadaan yang menunjukkan bahwa yang dia maksud dari hadis adalah makhluk, maka enggak boleh katakan. Fala budda an yubayyin aw yatruk al-lafz. Maka wajib dia jelaskan atau dia tinggalkan, jangan dia katakan hadis atau muhdath. Wadah. Dan tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an itu hadis. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an itu hadis. Apa makna hadis ya Bang Arun? Bukan sabda Rasulullah. Tadi sudah disebutkan dua makna. Yang pertama maknanya makhluk. Ini jelas muharram, kekufuran. Kemudian yang kedua, tajaddud. Apa makna tajaddud? Beregenerasi. Artinya misalnya pada zaman itu kan Allah turunkan ayat Al-Qur'an. Besoknya Allah turunkan lagi. Besoknya Allah turunkan lagi. Jadi Al-Qur'an itu datangnya kepada Nabi SAW tidak 30 juz. Datangnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, diturunkan kepada Nabi SAW tidak 30 juz. Makanya orang kafir mengatakan waqalu laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Sekiranya diturunkan Al-Qur'an ini langsung full 30 juz. Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Begitulah kami buat sikit-sikit dulu supaya menguatkan hatimu. Karena itu tadi 30 juz berkaitan dengan hukum, kan gitu. Orang enggak kuat langsung dikasih hukum-hukum ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Lihat khamr itu 3 fase. Nah, pertama dibolehkan, kemudian tidak dibolehkan ketika mau salat, kemudian diharamkan. Wadah? Makanya dengan itu para sahabat enak menerimanya, kan gitu. Baik, fadhal azan. Naam, fadhal. Al-Quran itu kalamullah Allah sendiri kan gitu. Naam. Tapi di sisi lain Allah juga mengatakan kami. Banyak kita temukan di Al-Quran. Nah, ma fi iskal. Udah disebutkan tidak ada iskal begitu. Yang pertama ketika Allah mengatakan kami, maknanya apa? Dalam rangka ta'zim, mengagungkan. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maaf, muskilah bahwa yang dimaksud dengan kami itu maksudnya Allah Jalla wa Ala dalam rangka mengagungkan, dan ini dipakai dalam uslub Arabiyah. Ini pertama. Kemudian ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan kami, kadang-kadang Allah menggunakan makhluknya yang lain pada perkara itu, kan gitu. Kadang-kadang Allah menggunakan makhluknya, contohnya para malaikat menggunakan perkara itu, contoh menurunkan hujan. Nah, Allah gunakan malaikat untuk apa? Menurunkan hujan. Nah, maaf muskilah bahwa apa? Ketika kami tidak menunjukkan nahnu itu harus banyak. Ya kan? Sering dalam bahasa Indonesia pun sering kami, maksud kami yang menulis. Apakah kami harusnya bareng berdua sama kawan? Ini dipakai di dalam bahasa Indonesia, dipakai juga dalam bahasa Arab. Kalimat kami itu tidak menunjukkan harus banyak. Wadah. Nah, maka di situ tidak ada apa? Iskal, insyaallah. Dalam rangka pengagungan. Nah, begitu juga kata para ulama itu tadi. Karena atau perkara itu kadang-kadang ada andil malaikat di situ. Ketika Nabi Ibrahim dan Allah menyebutkan yujadiluna. Nabi Ibrahim itu mendebat kami di situ. Yang dimaksud kami di situ apa? Ya, ini malaikat yang didebat, kan itu. Malaikat yang didebat. Naam. Maka karena Allah Jalla wa Ala dialah yang memerintahkan malaikat. Dialah yang memerintahkan malaikat. Makanya ketika misalnya mendebat malaikat berarti bagaikan mendebat Allah. Nah, begitu juga Rasulullah, karena Rasul ini utusan Allah, maka barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka hukumnya mentaati Allah.
Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Begitu juga siapa yang memaksiati kami, maksudnya Rasulullah kan gitu, dan hukumnya dia memaksiati Allah Jalla wa'ala. Maka ma fi iskal insyaallah dalam masalah ini, dan ini dipakai di dalam bahasa Arab dan selain bahasa Arab. Kami itu dalam rangka ta'zim, bisa maksudnya kami di situ ada para malaikat di situ, bisa juga kami maksudnya di situ Allahnya bersendiri, maka enggak ada muskilah. Nah.